selamat datang di episode 2 G-Talks, Gebek Talks. Seneng banget kita bisa lanjut ke episode kedua, dan tema hari ini tuh seru banget sebenarnya. Kebobolan di usia 40. Loh, tapi mamanya mana ya, ibunya mana? Yang diajak ngobrol suaminya. Harusnya ibu-ibu ya. Harusnya ibu-ibunya ya. Tapi nggak apa-apa. Ini Gebegers juga, tapi Gebegers suami ya, suami Papa Asi ya. Papa Asi. Bener nggak? Betul. Hai Ko Hendra, halo, apa kabar? Baik Ci, apa kabar? Gimana rasanya di usia 40-an? Wah, nggak kelihatan tapi usia 40-an ya. Kayak 25-an nih kayaknya. Sisanya. Gimana nih rasanya di usia 40-an tiba-tiba tahu istrinya hamil nih? Ya, sempat kaget sih, Ci. Kaget ya? Kaget. Sampai gimana tuh? Kaget seneng atau kaget gimana sih? Kayak kaget gimana ya? Karena jenjang yang anak pertama dan anak yang kedua itu jauh sekali. Berapa tahun tuh? Jadi kalau yang anak yang kedua dengan yang anak yang ketiga ini jenjangnya 15 tahun. Anak pertama jenjangnya 5 tahun. Itu normal ya. Karena kan biasa kita bikin emang setting di 5 tahun ya selisihnya ya, biar nggak sekolah ya setting. Jadi biar sekolah aja. Nah, yang anak yang ini ya, anak yang ketiga ini jadi selisihnya dengan anak yang kedua itu 15 tahun. Gitu. Nah, 15 tahun. Jadi perasaannya tuh lebih ke seneng, apa takut, apa ya biasa aja lah. Kayak udah biasa gitu, apa gimana? Awalnya sih agak campur-campur ya, rasanya agak worry dalam arti kok tiba-tiba ada muncul lagi gitu. Jadi karena dari usia dan jenjangnya jauh sekali, jadi tapi udah setelah menjalaninya udah biasa saja sih. Wow, 15 tahun. Cukup jauh ya. Nah, terus berarti awalnya emang sempat worry, tapi dari istri sendiri juga happy? Kebetulan dia memang seneng. Seneng ya? Kebetulan seneng. Mungkin karena anak-anak udah beranjak dewasa gitu kan, jadi kayak ada mainan baru gitu ya? Jadi ada temannya di rumah, karena kan yang satu sudah kuliah, yang satu juga udah sekolah, jadi kalau di rumah sendirian dia, jadi kalau ada ini jadi merasa ada temannya sekarang. Berarti berkat lah ya. Berkat. Nah, kalau biasa tuh di kehamilan usia 40, biasa tuh dokter tuh kalau umur 35 udah stop hamil dulu gitu ya. Nah, ini tiba-tiba di usia kehamilan 40, katanya mungkin banyak resiko entah dari masa kehamilan sampai nanti setelah pas saat melahirkan atau nanti bagaimana setelah melahirkan. Itu ada pengalaman nggak mengenai itu? Ya, karena kita juga tahu ya waktu pertama kita, karena dari anak ke-1, anak kedua, nah itu udah banyak konsultasi sama dokter, nantinya efeknya seperti apa, karena kebetulan istri itu yang anak pertama dan kedua itu udah sesar, karena kalau udah sesar itu kalau nggak salah seingat saya 4 kali atau 3 kali atau 4 kali bisa sesar. Jadi yang diworikan itu karena di usia, menurut pengalaman saya di usia 40 itu udah rentan lah, inilah itulah gitu kan. Jadi yang bikin worry itu sih lebih ke kesehatan ibu dan janin sih sebetulnya waktu pertama kali itu. Tapi pada kenyataannya saat hamil tuh lancar-lancar aja? Pada saat kehamilannya lancar-lancar aja. Jadi nggak ada kendala apapun gitu loh. Maksudnya ya biasa aja gitu. Biasa aja ya? Dari mulai ngidam ya. Itu biasa di 3 bulan pertama ya masih ada seperti itulah, mual dan yang lain-lain gitu. Tapi udah setelah itu udah normal. Oh, jadi walaupun usia 40, ya yang kita khawatirkan itu masih tetap aman-aman aja ya, nggak ada resiko tiba-tiba darah tingginya naik atau pendarahan atau apa, itu berarti aman ya? Kebetulan di saya sih aman ya, kebetulan ya. Wah, makanya kayaknya mukanya lebih sumringah, tidak dalam tekanan. Nah, sebenarnya kita mau nanya nih, sebenarnya pasti penasaran ya, kenapa bisa kebobolan gitu ya? Tapi janganlah, off the record aja ya. Off the record ya, off the record. Oke, nah kita kan karena kita di sini tuh banyak bumil, banyak busui, pasti pengen tahu nih setelah lahiran
kalau misalnya usia produktif mungkin kan mungkin sangat mudah ya buat menyusui, ya nggak semuanya mudah sih, tapi normal mungkin ya. Nah, kalau proses melahirkan setelah 40 itu, apakah setelah itu ASI-nya lancar apa enggak ya? Kebetulan lancar sih. Wah. Kebetulan lancar, ya. Jadi cuma di awal aja ya satu hari kedua udah hari pertama agak kesendat mungkin baru lagi kali karena udah lama jaraknya itu udah 15 tahun yang lalu ya. Terus hari pertama itu agak kesulitan jadi dikasih support dulu. Hari pertama dikasih karena dia support. udah nggak keluar ya pada saat itu waktu hari pertamanya pas habis sesar. Terus dikasih support dulu, terus hari kedua baru ada lancar. Dari hari kedua dan seterusnya lancar sampai hari ini. Gitu. Jadi nggak ada kendala ya sebenarnya ya? Nggak ada. Nggak ada kendala. Tetap pumping juga? Tetap pumping. Tetap pumping. Yeah. Dan sekarang anaknya udah usia berapa ya? 1 tahun. Ya 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Dan itu masih tetap masih ASI. Masih ASI. Wah, luar masih biasa. pumping. Wah, luar biasa banget. Nah, itu pasti tentunya ya, itu pasti ada support dari suami, keluarga, itu ya sampai bisa istilahnya hamil di usia yang tidak muda lagi itu kan udah cukup bikin shock kan ya. Iya, betul. Nah, tapi tetap sehat, terus melahirkan, ASI lancar. Itu tuh support seperti apa sih yang diberikan oleh seorang papa ASI? Sebenarnya sih bukan dari papanya aja sih, lingkungan juga harus berperan ya. Dari misalnya family, jadi dari lingkungan keluarga semua memang harus support ya, karena kadang-kadang kalau yang udah ini kan orang yang lagi habis lahir kan lemah dan yang lain-lain karena sensi lah gitu ya. Biasanya lebih gampang terpengaruh biasanya gitu. Makanya kalau yang orang dekatnya harus memang benar-benar support. Jadi misalnya kayak ya saya orang terdekatnya mungkin ya kita harus supportnya ya memang ya dibikin senyaman mungkin lah mereka gitu. Dibikin nyaman, dibikin nggak stres gitu loh. Kayak misalnya apa tuh bikin nyaman, transfer sekali atau apa? Kalau itu sih mungkin salah satunya. Itu salah satunya. Tapi yang paling penting adalah ya kita bantulah ya agar dia misalnya bantu yang hal-hal kecil lah, misalnya bantu pekerjaan kecil biar dia nggak terlalu lelah karena saya lihat memang lelah sekali ya karena harus mengasih ASI dari 2 jam sekali ya kalau nggak salah ya 2 jam sekali, nanti jam 12 juga dia udah masih harus menyusui lagi. Ya, paling kita membantu hal-hal yang memang harus yang bisa kita bantu ya, hal-hal kecil misalnya pekerjaan yang di rumah apa kita bantu gitu. cuci piring gitu Ya. ya pokoknya. Pokoknya ya kita bantu agar nggak terlalu lelah lah. Poinnya gitu sih, biar nggak terlalu lelah, nggak terlalu stres. Jadi kalau stres mungkin ASI-nya juga jadi sedikit atau apa gitu. Paling kita bantu hal-hal kecil lah yang biar dia juga nyaman. Gitu. Sempat katanya ibu menyusui itu kan kuncinya kan 2 kan ya, harus tenang, rileks, biar hormon oksitosinnya itu muncul. Lalu kedua mungkin direct breastfeeding dan pumpingnya, jadi pengosongan payudara. Nah, oksitosin itu muncul salah satunya lewat support kan ya dari papa ASI, dari suami gitu. Nah, salah satunya ya tadi ya, kok ya, dibantu pekerjaan rumah. Ibu tuh udah langsung relax tuh. Wah, cucian piring udah nggak ada lagi gitu misalnya. Nah, ternyata hormon oksitosin itu juga bisa dibantu dengan pijat-pijatan punggung gitu loh, yang di belakang. Suka dipijat nggak? Paling ya kalau saya sih secara ini sih enggak sih ya. Tapi memang kalau memang itu mungkin memang boleh dicoba anak keempat ya. Itu udah tutup pabriknya. Iya, gitu iya. Ya. Berarti membantu pekerjaan rumah, transfer tiap minggu. Terus dipijat-pijat belakangnya, terus apa lagi ya? Mungkin kalau lagi nyusuin tuh, kadang ibu-ibu tuh udah kaku banget tuh nyusuin. Mungkin bisa dibantu, diambilin bantal di belakangnya gitu ya, suruh nyender gitu ya. Iya, jadi diberi kenyamanan ya. Diberi kenyamanan. Terus, atau mungkin tuh suka lihat bapak-bapak, ibunya lagi nyusuin, bapaknya suapin ibunya gitu ya. Kan romantis ya. Jadi ibunya naik. Produksi ASI-nya meningkat. Itu meningkatkan hormon oksitosin juga pastinya. Boleh tahu nggak nih Ko Hendra? Selama berarti proses dari hamil menyusui itu udah hampir 2 tahun dong ya, kan anaknya udah mau setahun. Nah, itu ada nggak sih pengalaman sebagai suami
yang support istri, itu tuh pengalaman yang paling bikin mengharukan mungkin sebagai seorang suami saat apa gitu? Yang paling mengharukan ya, sebenarnya sih bukan mengharukan Yang bikin sih ya. tambah cinta gitu sama istri gitu kali ya? Oh bukannya mengharukan, menyedihkan gitu maksudnya nggak? Lihatnya karena lebih harunya karena lelah banget ya, capek banget gitu merawat bayi gitu seperti itu. Ya itulah yang sebenarnya yang paling mengharukan itu. Kadang-kadang juga tidurnya juga asal gitu kan. Misalnya udah habis nyusuin langsung tidur gitu. Ketiduran lah sampai ketiduran, itu yang bikin haru sih sebenarnya. Kalau menurut saya sih ya, kalau saya pribadi ya itu ya. Jadi habis pumping atau habis menyusui ya langsung ketiduran gitu. Nah, itu yang bikin haru sih. Kayaknya walaupun modelannya udah nggak jelas gitu, tetap bikin haru, makin cinta ya. Padahal ternyata kalau lagi nyusuin tuh modelannya udah nggak jelas gitu loh. Iya, tapi aduh lelah banget gitu, capek itu yang bikin haru sih gitu. Wah, luar biasa nih istri gua gitu ya. Iya, sampai kayak gitu. Makanya nanti contohin buat anak-anak nanti. Jadi saya kasih contoh buat anak-anak bahwa itu capeknya kayak gitu. Seorang gitu. ibu Iya, tuh ya ibu, kayak gitu ya. Wah, luar biasa. Oke. Nah, mungkin terakhir nih jadi pengen ngundang istrinya nih ke sini ngobrol ya. Nah, dari Ko Hendra nih sebagai papa ASI yang mendukung ibu menyusui, apalagi dapat kejutan berkat di usia yang 40 tahun ini, mungkin ada saran atau tips nggak untuk menghadapi situasi yang nggak harus kebobolan juga ya, maksudnya tips sebagai papa ASI itu apa gitu loh? Kalau menurut saya, yang pertama ya, kalau dari pengalaman saya ya nggak usah panik. Itu yang pertama. Yang pertama nggak usah panik. Jadi ya terus yang kedua itu kita memang harus konsultasi ke medis ya. Jadi dalam arti kalau di usia 40 itu oke nggak, misalnya dari kesehatan, dari nantinya dari segi fisik ya, semuanya kalau misalnya fine aja, itu tuh paling yang utama adalah ya udah konsultasi ke dokter, ke dokter dulu gitu. Jadi konsultasi ke dokter, oke, fine, jalan gitu. Jadi kalau misalnya ini nggak usah takut, nggak usah worry, karena saya juga udah ngalami, karena kebetulan saya udah mengalami. Awalnya memang sih kita worry, tapi lama-lama enggak. Kalau yang penting kondisi fisik dan yang lain-lain aman gitu ya. Jadi nggak ada penyakit lain, nggak ada apa-apa, pokoknya di usia itu kalau memang ini ya sejauh ini yang saya alami ya aman gitu. Terus sama dibantu juga sama vitamin, suplemen dan yang lain-lain tuh, kasih makanan yang enak, bagus gitu, yang bergizi. Ya itu poinnya sih di situ sih. Gitu. Berarti dengan makan yang bergizi, nutrisinya tercukupi, itu juga membantu kesehatan fisik dan mental loh, kalau dengan makanan yang baik. Karena fisik dulu sih sebenarnya. Fisik dulu oke, semua pasti oke. Jadi fisiknya dulu oke, kalau fisik nggak oke kan resiko ya pasti itu. Wah, ini salah satu bukti nyata support dari suami, dari support system di lingkungan itu sangat mendukung. Sangat mendukung. Sampai dari tadi dikorek-korek nih, ada nggak sih kejadian yang yang di luar kebiasaan atau yang ngagetin nih? Ternyata semuanya tuh walaupun hamilnya di usia di atas 40, itu tuh ternyata mudah ya, menyusui juga mudah. Hamilnya pun waktu itu tidak ada masalah, jadi nggak semenakutkan itu sebenarnya ya. Iya, yang saya alami sih jadinya awalnya takut, jadi pas sudah jalanin ya nggak gitu lancar. Iya, tapi ini jangan sampai memotivasi yang nonton ya ini. Jangan terbawa yang di usia 40. Tapi ternyata setelah baca-baca juga yang di atas 50 juga ada katanya. Wow, nanti coba kita cari tahu, kita undang. Nah, tapi ya benar ya, harus tetap dalam pengawasan dokter atau pengawasan medis ya. Iya. Yang penting itu dulu, itu yang utama. Oke, luar biasa nih Ko Hendra. Dan istrinya namanya siapa, Ko Hendra? Lina. Papa Hendra dan Ibu Lina. Luar biasa sharingnya hari ini. Ternyata tuh menyusui itu emang dibilang mudah nggak juga, dibilang susah nggak juga. Yang penting semuanya tuh asalkan tidak panik, mungkin karena udah ada edukasi sebelumnya ya. Dan banyak konsultasi ke dokter, support system juga mendukung, jadi semuanya lancar, nggak ada yang perlu ditakutkan.
Oke. Thank you Ko Hendra udah Thank you, sharing Ci. hari Thank you. ini sebagai Papa ASI. Pasti semoga banyak yang terinspirasi, yang yang menjadi dikuatkan juga kali ya dengan sharing hari ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Kira-kira next episode kita harus bahas apa lagi? Di komen yang banyak ya, dan di share juga. Oke, terima kasih. Thank you. Bye-bye.